megah di Aceh, bungong terlebih indahnya. Ada seorang laki-laki dari kerajaan Persia. Dalam Quran ada surat Ar-Rum. Apa nama suratnya? Ar-Rum. Rum artinya Romawi. Roma, kesebelasan Roma. Sedangkan Persia, nama rajanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Waktu itu blok barat, blok timur. Sama macam sekarang. Sekarang ini blok barat Amerika, blok timur Rusia. Setelah Gorbachev turun, jatuh, tinggal tunggal Amerika. Dulu dunia dipimpin dua. Blok barat Roma, blok timur Persia. Nama Raja Roma Kaisar Julius Kaisar. Raja Persia dipimpin oleh Kisra. Lalu kemudian dari Persia ada seorang laki-laki anak muda namanya Salman. Siapa namanya? Salman. Salman ini bangsawan, naik perahu sampai ke sebuah negeri bernama Jumpa. Ada lagunya, bungong Jumpa, bungong Jumpa, megah di Aceh, bungong terlebih indahnya. Saya bukan. Sampailah Salman dari kerajaan Persia tadi ke Jumpa. Jumpa itu sekarang Biren. Lalu kemudian menikahlah dia dengan bangsawan. Tahu arti bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Seorang perempuan bangsawan, anak bangsawan dari Biren, namanya Siti Mayang Silundam. Lalu kemudian keturunan-keturunannya itu, itulah menjadi penguasa-penguasa. Lalu Islam pun datang. Dan di SD saya sudah belajar. SD lebih 20 tahun yang lalu sudah dipelajari di sekolah. Islam pertama kali datang di negeri Perla, tapi sudah umur 41 tahun baru sampai ke Perla. Allahu Akbar. Nanti saya akan cerita ke anak saya. Dulu, nah, Islam pertama kali datang di Nusantara, di Perla. Ayah pernah ke sana? Belum. Sekarang saya bisa cerita. Islam pertama kali datang di Nusantara, datang mereka dari Jazirah Arab. Pulau yang pertama mereka temukan bernama Pulau Sumatera. Di tepi laut arah ke barat, maka di situ ada sebuah negeri yang makmur bernama Perla. Mendaratlah para bangsawan, para ulama ke negeri Perla itu, wahai anakku. Kalau dulu tak bisa cerita, sekarang sudah. Ayah sudah sampai ke sana. Aku bukan cuma sampai, aku sudah foto-foto dengan ulama-ulama. Ini dia gambarnya. Waktu ayah ceramah di sana, masyarakat di tanah lapang sepak bola penuh sampai tak nampak ujungnya entah di mana. Itulah hebatnya. Kapan ayah ke sana? Tanggal 4 Rabiul Awal 1440. Waktu itu saya cerita ini udah ke cucu saya. Cucuku dulu, datuk kalian ini pernah viral, terkenal. Kapan tutup? Dulu waktu masih muda. Sekarang udah tua udah. Di mana tuh ceramah? Di Perla, tempat pertama Islam datang, disambut oleh para bangsawan, lalu menyebarlah turun ke bawah. Dari Perla turun ke bawah, Aceh Timur turun ke bawah. Kerajaan Melayu pertama yang di bawah Aceh, itulah dia kerajaan Melayu Langkat. Masjid Aziziyah masih tegak berdiri di Tanjung Pura. Betul? Di bawah itu ada Raji Kerajaan Melayu Delhi. Masjidnya masih tegak berdiri. Masjid Al-Masun. Di belakangnya ada Istana Maimun. Turun lagi ke bawah, ada masjid lagi. Masjid Kerajaan Besar
itulah dia Masjid Kerajaan Serdang. Sekarang sudah jadi Kabupaten Serge, Serdang Bedage. Turun ke bawah menjadi negeri yang besar ketika seorang laki-laki perkasa dari bumi Aceh bernama Sultan Iskandar Muda. Dia mau pergi ke Malaka, singgah di sebuah tanjung yang ada balai-balai, menikah dengan seorang perempuan Siti Selendang Ungu. Hasil pernikahan lahir anak laki-laki bernama Abdul Jalil. Itulah Sultan pertama Kerajaan Melayu Asahan, sekarang menjadi Kabupaten Asahan Tanjung Balai Kisaran. Turun ke bawah lagi, setelah Asahan turun ke bawah, itulah Kerajaan Siak Sri Indrapura tahun 1723. Kampung halaman kami. Abdul Somad datang dari Riau. Sudah jelas? Nah, Abdul Somad orang Melayu. Al-Quran berbahasa Arab. Masa Quran bahasa Melayu? Quran bahasa Arab. Kami orang Melayu. Orang Melayu tak bisa baca Arab. Dari mana Ustaz tahu bisa baca Arab? Karena ada orang Aceh yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Dia orang Aceh, tapi tidak diterjemahkannya Quran dalam bahasa Aceh. Andai diterjemahkannya Quran dalam bahasa Aceh, bisa saya bahasa Aceh sekarang. Tapi dia tahu ini semenanjung Melayu. Dari mulai atas Kerajaan Patani Thailand, turun ke bawah Kerajaan Semenanjung Malaysia, turun ke Sumatera sampai Kalimantan Barat, mereka pakai bahasa Melayu. Maka kalau Quran mau dikenal seluruh Nusantara, mesti diterjemahkan ke bahasa Melayu. Diterjemahkannya lah Quran ke dalam bahasa Melayu. Abad ke-17, laki-laki itu bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dikenal dengan nama Syekh Kuala. Dari mana? Dari bumi Nangruk Aceh, Darussalam. Allahu Akbar. Pertama Islam datang di sini. Pertama Quran diterjemahkan di sini. Pertama menulis kitab fikih pakai bahasa Melayu, pakai tulis huruf Arab Melayu, ditulis oleh seorang ulama besar, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Namanya diabadikan menjadi UIN, UIN Ar-Raniri. Bangga kita. Dari mana Ustaz ceramah? Dari Aceh, tempat pertama Islam. Sekarang bagaimana Aceh? Mantap. Ustaz mentang-mentang ceramah di Aceh dibilangnya mantap. Satu-satunya tempat yang pramugari pakai jilbab, roknya panjang, di mana? Aceh. Ustaz kok tahu? Oh, saya kan pemerhati pramugari. Kemarin musibah pesawat Singa terbang. Ingat? Ada pramugari yang pakai jilbab. Foto dia pakai jilbab. Tapi di atas pesawat boleh tak pakai jilbab? Tidak. Ini foto sebelum naik pesawat pakai jilbab. Ini foto setelah naik pesawat tak pakai jilbab. Kenapa? Peraturan perusahaan tidak membolehkan pramugari pakai jilbab. Tapi Aceh bisa membuat seluruh pramugari yang mau mendarat di bumi Aceh pakai jilbab. Artinya apa? Bukan cuman dulu Perlak yang hebat, bukan cuman Sultan Malikul Saleh yang hebat, bukan cuman Sultan Iskandar Muda. Sampai hari ini Islam masih tetap jaya. Sampai hari kiamat Perlak Aceh akan menjadi tempat standar Islam utama di Nusantara. Di mana di Indonesia ada dinas syariat? Ada? Mana ada? Yang ada dinas pendapatan daerah, duit. Tapi dinas penerapan syariat. Makanya kalau sampai ada orang Aceh masuk neraka, keterlaluan. Karena semua perangkatnya sudah disiapkan Allah dari sini.
Abdul Somad datang ke Perlak bukan untuk ceramah. Maka tadi mohon izin sama ayah. Ayah izin, mohon maaf ini maju ke depan. Bukan salah saya, panitia membuat ini maju ke depan. Macam show musik kan. Kenapa dibuat begini? Supaya jamaah semua bisa melihat. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Begitu tadi Ustadz Tengku Syahidah membaca Quran. Dari awal sampai akhir saya tengok. Sedih saya. Apa yang Ustadz sedihkan? Dia ganteng. Suaranya merdu. Melengking. Makharijul hurufnya mantap. Kita suara macam kambing ditarik. Muka pas-pasan. PKI. Pendek kecil hitam. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Dia dunia dapat, akhirat dapat. Di dunia dimuliakan orang, di akhirat nanti al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil barara. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama para malaikat. Tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat, tengok muka malaikat, tengok belakang malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau mahir membaca, menghafal, mengamalkan Quran. Kita bangkit di akhirat, tengok kanan Amitabh Bachchan, tengok kiri Jet Li, tengok muka K-pop Korea. Kenapa aku bangkit sama mereka? Itu kau tengok tiap hari. Almar'u ma'aman ahab, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Siapa yang dia cinta di dunia, itulah yang akan sama bangkit dia di akhirat. Ya Allah, bangkitkan aku dengan para abu, para abi, para tengku. Bangkitkan aku dengan para ulama, karena aku cinta kepada mereka, ya Allah. Amin. Itu doa saya.